Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu Desi akan menjelaskan muatan bahasa Indonesia, tema 5, subtema 1, tentang menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi-informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa dalam teks non-fiksi terdapat informasi tentang suatu kejadian berdasarkan fakta yang disusun dalam konsep-konsep teks non-fiksi. Selain dengan menggali informasi, konsep-konsep teks non-fiksi dapat diketahui dengan menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang terdapat pada teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Ada beberapa nama lain dari ide pokok teks, diantaranya pokok pikiran, pikiran utama, atau gagasan pokok. Semua istilah tersebut sama dan merujuk pada inti permasalahan dari suatu teks yang disajikan. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Perhatikan setiap kalimat pada masing-masing paragraf dalam teks non-fiksi. Dalam satu paragraf teks non-fiksi, biasanya terdapat satu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar dari teks tersebut. Pada kalimat itulah ide pokok teks dapat ditemukan. Bacalah paragraf berikut. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium. Pada paragraf tersebut, kalimat inti terdapat pada kalimat kedua, yaitu berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oleh sebab itu, ide pokok dari paragraf dapat ditemukan pada kalimat inti tersebut. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu Desi tentang menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.